Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Balik lagi di channel Kajian Online. Hari ini teman-teman kita mendapatkan kabar yang sangat mengejutkan datang dari pemerintah. Hal ini disampaikan langsung oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, di mana pemerintah mengumumkan harga BBM teman-teman akan turun drastis, bahkan disebut-sebut bakal turun hingga 50%. Kenapa bisa? Teman-teman, karena diketahui ini tarif impor dari Amerika Serikat dikenakan 0%, sehingga ini Sri Mulyani, Menteri Keuangan, telah meyakinkan kepada publik bahwa harga BBM berbagai komoditas-komoditas dari Amerika akan anjlok seanjlok-anjloknya karena memang tidak dikenai bea masuk atau tarif. Nah, teman-teman, di sisi lain, Indonesia di sini memang masih kena tarif 9%, tapi itu terbilang sangat-sangat minim dibandingkan negara-negara lain yang mungkin tarifnya itu 30, 40, atau ya sampai Cina itu sudah tembus ribuan ya, 1000% kemarin saya lihat. Tapi di sini Indonesia tarifnya memang cukup rendah, yaitu 19%. Ini tentu akan ada plus minus juga pro kontra. Yang jelas nanti teman-teman kalau misalnya beli BBM, ya beli Pertalite, Pertamax, itu harganya akan cukup drastis menurun. Dan tentu kita berharap dengan pengurangan teman-teman harga BBM dengan tarif 0% Amerika Serikat ini bisa mendorong ekonomi Indonesia. Hanya saja ada juga yang mengkritisi kenapa ini Ibu Sri Mulyani sangat pro sih dengan Amerika. Ya jelas teman-teman, ini Sri Mulyani pernah menjadi salah seorang pemimpin di World Bank saat itu ya. Jadi kalau misalnya kita lihat memang Bu Sri Mulyani kebijakan-kebijakan itu sangat condong kepada Barat, baik itu kepada IMF, memang banyak sahabat-sahabat Ibu Sri Mulyani juga di IMF, di World Bank, di berbagai perusahaan-perusahaan di Amerika. Jadi jelas memang saat Ibu Sri Mulyani memimpin, ekonomi Indonesia lebih condong kepada Amerika. Dan apalagi sekarang teman-teman, setelah negosiasi kemarin, ya Indonesia mungkin ngambil jalan tengah teman-teman. Gak mau melawan, tapi gak mau juga kita dirugikan, ya akhirnya nego-nego. Salah satunya nego yang mungkin cukup berat buat saya adalah harus berinvestasi 120 triliun rupiah di Amerika Serikat. Dan ya kita harus membuka berbagai resource-resource penting kita, salah satunya tembaga, kepada Amerika kalau misalnya Amerika membutuhkan. Nah, biar lebih lengkap, berapa sih penurunan harga BBM yang bakal segera dilakukan oleh pemerintah? Apakah BBM bakal balik lagi ke harga 4.500 atau mungkin lebih rendah? Kita simak dulu penjelasan lengkap dari Ibu Sri Mulyani. Yuk teman-teman, simak video selengkapnya. Telah diluncurkan oleh pemerintah pada kuartal 1 maupun kuartal kedua, serta dorongan dari program-program strategis pemerintah yang mulai berjalan. Juga dukungan terhadap sektor-sektor prioritas yang memberikan dukungan terhadap bertahannya pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pemerintah juga memberikan bantuan sosial untuk masyarakat yang paling rentan dan juga bantuan terhadap sektor yang dianggap rentan dalam situasi yang sangat tidak pasti. Ekspor masih mencatatkan surplus neraca perdagangan sebesar 15,39 miliar US dollar year to date per Mei 2025. Dari sisi moneter, Bank Indonesia juga melakukan penurunan suku bunga, melonggarkan likuiditas, meningkatkan insentif likuiditas makroprudensial untuk mendorong kredit dan pembiayaan di sektor-sektor prioritas. Dan kita akan terus mendorong pertumbuhan ekonomi melalui kombinasi kebijakan yang ada di dalam domain KSSK. Termasuk secara aktif menjajaki potensi kerjasama dari Bank Indonesia, baik bilateral maupun multilateral untuk pemerintah
Keberhasilan dari negosiasi penurunan tarif resiprokal Amerika Serikat untuk Indonesia menjadi 19% diperkirakan dapat mendorong kinerja sektor padat karya seperti tekstil, alas kaki, dan furniture. Di sisi lain, import dengan tarif 0% atas produk Amerika Serikat diperkirakan mendorong harga produk migas dan pangan Indonesia menjadi lebih rendah. Perkembangan risiko rambatan perlu untuk terus dicermati. Dalam hal ini, kinerja sektor manufaktur yang masih menunjukkan kontraksi PMI manufaktur yaitu 46,9 posisi Juni 2025 perlu untuk terus menjadi perhatian. Peranan sektor swasta sebagai penggerak pertumbuhan akan terus didorong melalui kebijakan dan percepatan deregulasi, termasuk mendorong peranan Danantara yang makin optimal. Berbagai perkembangan dan kondisi strategi kebijakan akan terus ditingkatkan untuk mendorong multiplier effect yang lebih besar, sehingga ekonomi Indonesia tahun 2025 diproyeksikan masih akan tumbuh di sekitar 5%. Nilai tukar rupiah tetap stabil dan cenderung menguat didukung kebijakan stabilisasi Bank Indonesia. Nanti Pak Gubernur akan menjelaskan lebih jauh. Seperti diketahui, nilai tukar rupiah di pasar offshore non-deliverable forward sempat mengalami tekanan tinggi akibat ketidakpastian ekonomi global pada awal kuartal kedua. Sebagai respons, Bank Indonesia melakukan intervensi di pasar falas termasuk intervensi di pasar offshore NDF secara berkesinambungan. Nilai tukar rupiah terhadap dolar menunjukkan tren penguatan didukung oleh konsistensi kebijakan stabilisasi Bank Indonesia di tengah masih tingginya ketidakpastian global. Pada tanggal 30 Juni 2025, nilai tukar rupiah terhadap US dollar adalah sebesar 16.235 rupiah per dolar Amerika Serikat. Ini menguat tajam dibandingkan level rupiah yang sempat mencapai 16.865 per US dollar pada bulan April 2025 pada saat tarif resiprokal diumumkan. Tren penguatan rupiah didukung aliran masuk modal yang terjaga serta persepsi positif investor terhadap fundamental ekonomi Indonesia. Konversi valuta asing ke rupiah oleh eksportir pasca penerapan penguatan kebijakan terkait devisa hasil ekspor SDA juga mendukung apresiasi nilai tukar rupiah. Nilai tukar rupiah pada 25 Juli relatif stabil di 16.315 rupiah per dolar Amerika. Kedepan nilai tukar diperkirakan stabil didukung oleh komitmen Bank Indonesia. Posisi cadangan devisa tetap tinggi pada akhir Juni 152,6 miliar US dollar. Setara dengan 6,4 bulan import atau 6,2 bulan import plus pembayaran utang luar negeri dari pemerintah. Seperti diketahui, standar kecukupan internasional adalah 3 bulan import. Jadi cadangan devisa Indonesia lebih dari 2 kali standar kecukupan internasional. Inflasi
yang diukur dengan indeks harga konsumen IHK juga terjaga rendah. Hal ini mendukung agar daya beli masyarakat tidak mengalami penurunan. Inflasi IHK tercatat 1,87% pada Juni 2025 akhir kuartal kedua. Inflasi inti mengalami penurunan, inflasi volatile food rendah, dan inflasi administered price juga terkendali. Inflasi inti turun menjadi 2,37% year on year, dipengaruhi oleh konsistensi suku bunga kebijakan dalam mengarahkan ekspektasi inflasi sesuai sasaran inflasi. Sementara itu, inflasi yang berasal dari volatile food tercatat rendah 0,57% year on year, didukung oleh pasokan komoditas pangan utama dan eratnya sinergi pengendalian inflasi oleh tim pengendali inflasi pusat daerah melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan. Inflasi administered price terkendali sebesar 1,34% year on year. Di tengah kenaikan tarif air minum PDAM serta harga sigaret kretek mesin dan sigaret kretek tangan. Ya teman-teman, barusan kita telah mendengar pernyataan lengkap dari Menteri Keuangan Sri Mulyani yang positif meyakinkan publik teman-teman terkait keuntungan-keuntungan tarif impor 0% Amerika Serikat. Salah satunya yang paling kita soroti adalah murahnya BBM. Kita tahu sekarang BBM dipatok 10.000 teman-teman, kenaikannya begitu jauh dari era-era sebelumnya. Ya mungkin teman-teman generasi saya masih merasakan BBM harga 2.500, tapi ya sekarang sudah menyentuh 10.000. Mudah-mudahan teman-teman dalam pernyataannya ini apa yang dikatakan oleh Menteri Sri Mulyani Indrawati yang menyatakan kesepakatan tarif dagang antara Indonesia dengan Amerika Serikat mendorong kinerja sejumlah sektor di dalam negeri ini bisa terwujud. Hal ini disampaikan dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK di Jakarta pada Senin 28 Juli kemarin. Sri Mulyani menyebut keberhasilan pemerintah atas negosiasi penurunan tarif resiprokal AS untuk Indonesia dari 32% menjadi hanya 9% diperkirakan bakal mendorong kinerja sektor padat karya seperti tekstil dan alas kaki dan furnitur. Di sisi lain, impor dengan tarif 0% dari produk AS diperkirakan mendorong harga produk migas, minyak, dan gas dan pangan Indonesia menjadi sangat rendah, ujar Sri Mulyani. Oke teman-teman, kita telah tampilkan videonya. Gimana menurut kalian? Apakah ini menguntungkan atau tidak? Tulis pendapat teman-teman di kolom komentar. Kita bakal diskusikan bersama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.